Kebetulan belum tahu yang itu Bang. Taunya yang kasus Saipul Jamil. Itu nanti kita bahas ya. Oke. Halo sahabat anak Indonesia, jumpa lagi bareng Nia di Ngobras, ngobrol bareng Bang Aris dalam episode Q&A yang akan tayang setiap hari Rabu jam 7 malam. Untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, and subscribe. Sahabat anak Indonesia, sekarang Nia sudah banyak pertanyaan yang dikirimkan oleh netizen melalui Facebook dan Instagram dari Aris Merdeka Official. Dan depannya sudah ada Bang Aris. Apa kabar Bang? Baik ya. Apa baik kabar ya Bang. juga? Alhamdulillah baik Bang. Sehat ya? Sehat. Kita harus sehat selalu ya Bang. Harus sehat supaya kita bisa bersama anak Indonesia. Oke, Abang sudah siap? Siap, dia selalu siap kita. Diserang dengan pertanyaan netizen? Oke saja. Kalau di demo gimana? Gak apa-apa, kita juga orang demonstran kok. Oke, Abang juga mantan demonstran ya Bang? Betul. Jadi kalau di demo sama netizen dengan pertanyaan, gak apa-apa? Oh siap. Oke, kita masuk ke pertanyaan dari Kak Deonisa Arlinta Bang. Di mana dia? Nggak sebut ya? Nggak disebut Bang. Berapa jumlah anak di Indonesia yang menjadi yatim piatu saat ini? Nah apalagi lagi COVID juga nih Bang. Waduh, pertanyaan yang luar biasa dan memang itu sedang dibahas ya, baik itu pemerintah dan para pegiat perlindungan anak. Tetapi sebelum itu nih ya. Apa Bang? Dengar nggak sih kalau ada kasus di Kalimantan Tengah, iya. Kapuas itu ada loh di situ seorang ayah menjual anaknya bersama ibunya, menjual putrinya maksudnya. Jadi ayah dan ibu menjual anaknya? Iya, untuk prostitusi selama 4 tahun. Dengar nggak sih lo? Belum dengar saya Bang. Tuh, sebelum jawab yang tadi itu ya. Itu menurutmu gimana sih keadaan-keadaan ini? Sekali saya bertanya dulu sebelum saya jawab itu gitu. Kalau saya dengarnya pertama nggak masuk akal, udah pasti itu Bang. Miris udah pasti juga. Apakah karena kekurangan secara ekonomi dan lain-lain? Tapi masa sih harus mengorbankan anaknya, kan itu? Itulah yang nggak bisa diterima akal sehat kan. Bayangkan 4 tahun itu. Kau dengar ya? Saya belum dengar, ini baru dengar dari Abang. Dan ini semua orang membicarakan. Saya merinding loh Bang dengar anak 4 tahun harus diperjualbelikan. Tadi kebetulan Kasat Reskrim datang ke sini pula itu. Datang ke Komnas bertemu sama Abang. Iya, kembali ke laptop. Oke. Berarti kita akan bahas kasus nanti. Ya, nanti kita bahas lagi lebih. Tapi itu jangan sampai itu kembali lagi coba apa itu. Nanti jangan lupa pula. Oke, sahabat anak Indonesia akan berapa jumlah? Dijawab kasus Kapuas di next Ngobras. Nanti kita jawab. Tapi saya hanya mau Nia ikutin atau tidak gitu. Karena itu situasi dan kasus yang sangat kalau saya sekarang ikutinnya bukan kebetulan belum tahu yang itu Bang. Taunya yang kasus Saipul Jamil. Itu nanti kita bahas ya. Oke. Saya baca itu kayak pahlawan pulang dari Tokyo ya. Saya kira pahlawan baru pulang berperang dari yang ditugaskan PBB gitu Bang. Dari Tokyo kan ada pertandingan toh. Seolah-olah itu pulang dari sana juara dan itu dielulukan. Padahal kau tahu tuh kejahatan seksual itu tidak boleh diekspos dalam arti bahwa seolah-olah dia sudah bebas dari situ, sudah menjalani itu perilaku. Tapi di stop dulu Bang. Gitu, kepanjangan. Iya. Itu tadi jumlah. Kita bahas Q&A dulu. Jumlah anak yang Indonesia menjadi yatim piatu saat ini. Iya. Dari Kak Deonis Arlita. Iya gini nih ya. Kebetulan kita terus menerus mencari data-data itu. Saat ini diperkirakan update ya. Kira-kira seminggu yang lalu sekitar 11.000 yang terkonfirmasi. Tapi ada perkembangan baru itu mencapai 23.000, tapi itu juga belum tersebar data itu belum terkonfirmasi ke beberapa provinsi. Baru saya kira ada berapa ya? 4 provinsi. Misalnya Jawa Timur ya. Jawa Timur itu ditemukan terkonfirmasi dengan laporan dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jawa Timur itu sekitar 7.500-an lebih lah begitu ya untuk Jawa Timur. Itu yang yatim dan yatim piatu ya. Lalu kemudian diikuti Jawa Barat. Jawa Barat itu lebih tinggi nih ya.
8 ribuan lebih. Wow. 8 ribu ya. Jakarta gimana Bang? Nah ini abu-abu. Kemarin saya sempat webinar dan mempertanyakan itu sampai hari ini DKI Jakarta belum ada informasi berapa jumlahnya. Nggak tahu apa kendalanya. Tetapi provinsi lain bisa. Tadi seperti Jawa Barat ya, itu 8 ribu. Lalu Banten itu sekitar 2.700-an lebih. Lalu sudah 3 provinsi ya, DKI Jakarta belum. Jabodetabek Botabek itu juga ditemukan ribuan ya, ribuan. Kemudian saya kira Kalimantan Timur itu masuk urutan keempat ya, ada 4.000 dan berapa begitu. Jadi jumlahnya update sampai 2 hari ini belakangan ini itu 23.000 anak yatim dan piatu. Ya. Itu akibat dari COVID-19. Oh ya, kehilangan orang tua. Ya, yatim piatu. Ada yang yatim, ada yang yatim piatu. Tapi jumlahnya yang cukup memprihatinkan lah. Dan itu belum mendapatkan perhatian serius juga dari banyak kalangan termasuk pemerintah. Oke, lalu solusi apa Bang dari hasil webinar Abang kemarin yang akan dilakukan pemerintah? Ini yang ingin saya sampaikan gitu. Dari jumlah itu kan banyak yatim piatu dan sebagainya. Ini ini rentan terhadap pelanggaran-pelanggaran terhadap anak. Rentan dia menjadi diperdagangkan untuk tujuan seksual komersial dan perbudakan seks ya. Pelanggaran-pelanggaran hak anak misalnya dieksploitasi secara ekonomi, dipekerjakan di jalan, di perkebunan dan diperlakukan salah. Artinya potensi anak yatim piatu itu bisa berdampak itu. Lalu pelanggaran-pelanggaran misalnya perebutan anak misalnya. Bahkan yang mungkin harus diantisipasi adalah perpindahan agama. Karena ada banyak orang ingin ya mengadopsi yatim piatu tetapi pindah agama. Nah, itu juga akan menjadi kendala gitu. Lalu kemudian ada juga yang paling serius juga bisa diajak untuk kegiatan-kegiatan politik yang tidak ada hubungannya dengan anak itu. Nah, kalau misalnya dia yatim piatu umur 16 dan 17 sudah bisa dilibatkan di dalam eksploitasi ekonomi, eksploitasi politik untuk kepentingan tertentu. Diajak demo dan sebagainya kan begitu. Kalau tidak ada yang mengasuh. Lalu kemudian juga bisa sangat rentan sekali dari perlakuan salah juga dan berdampak mungkin juga akan ditanamkan paham-paham radikalisme, ujaran kebencian dan intoleransi. Itu dampaknya gitu, ya kan? Ini berdasarkan pengalaman ketika Komnas Perlindungan Anak juga di tahun 2004. Kau sudah lahir belum tuh? Sudah, Pak. Sudah. Saya di tahun 90-an lahir. Waktu ada bencana tsunami di Aceh dan di Nias. Itu terjadi perpindahan anak satu daerah ke daerah lain, yaitu akibat dari kehilangan keluarga kan begitu. Kalau Nia bertanya apa yang akan dilakukan, solusinya adalah dicarikan keluarga alternatif. Oke. Dengan apa? Dengan pendekatan program yang disebut namanya reunifikasi dan rehabilitasi sosial anak. Itu didasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Anak dan dimandatkan oleh Konvensi PBB tentang hak anak dalam situasi anak dalam keadaan darurat. Karena ini kan bencananya bukan bencana alamnya. Ini bencana non alam. Jadi ini tanggung jawab negara cukup tinggi. Oleh karena itu kalau Nia katakan itu, apa kira-kira solusi yang bisa ditawarkan kepada anak yang dalam keadaan yatim piatu itu? Programnya adalah reunifikasi dan rehabilitasi sosial. Tetapi dilakukan dengan pendekatan asesmen dulu. Memeriksa keluarga terdekat. Jangan dikembalikan ke panti, harus dia berbasis pada keluarga. Nah, keluarga yang mana di dunia? Itu harus asesmennya. Pemerintah di situ harus hadir. Supaya tahu bahwa keluarga ini layak untuk mengasuh dan menjadi keluarga alternatif. Jadi reunifikasi itu adalah mencari keluarga alternatif. Nah, keluarga alternatif itu bisa ditunjuk oleh negara, tetapi setelah ada seleksi yang sangat ketat, ya, apakah itu layak atau tidak. Jadi strategi itu harus dilakukan. Yang kedua, kalau sudah ditemukan keluarga alternatif itu, negara harus membuat stimulus, membiayai keluarga itu. Sekolah anak itu ketika itu misalnya dititipkan kepada keluarga alternatif itu. Jadi jangan negara memberikan atau pemerintah menitipkan kepada satu
keluarga yang sudah di-assessment, sudah diperiksa layak atau tidak, tetapi tidak ada biaya untuk sekolah, untuk hidup dan sebagainya. Disitulah peran negara. Tapi sekarang sudah disusun atau sedang disusun, Bang? Itu usulannya Komnas Perlindungan Anak sekarang. Usulan. Mudah-mudahan ini kita bisa bersama-sama satu pikiran, satu hati, satu strategi. Karena itu penting sekali. Karena itu dampaknya akan sangat negatif. Nah, biar netizen tahu semua ya, untuk Nia juga keadaan ini juga, kekhawatiran ini juga sudah saya sampaikan kalau itu berdampak pidana, hukum dan sebagainya sudah saya sampaikan kepada Bapak Kapolri melalui Pak Kasat Kabarisskrim. Saya sudah sampaikan kekhawatiran itu karena berdasarkan pengalaman sekali lagi ketika terjadi tsunami di Aceh dan di Nias. Jadi reunifikasi dan rehabilitasi sosial itu harus menjadi program utama, mencarikan keluarga alternatif dan negara memberikan stimulus terhadap keadaan itu, lalu kemudian jangan sampai anak ini nanti dicari solusinya hanya untuk pada perkawinan usia anak. Seolah-olah dikawinkan selesai begitu. Itu nih keadaannya yang sangat serius. Oke, berarti emang kondisi anak Indonesia saat ini sangat miris begitu ya Bang, dan membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah terutama masyarakat Indonesia untuk terus bergotong royong. Nah, kita bisa mungkin membahas topik ini di ngobrol selanjutnya begitu. Oh iya, karena saya kira masih ada kesempatan. Nanti pertanyaan netizen yang lain, saya kapan dijawab? Boleh. Oke Bang, kita ke Kak Raisya 6590 ya Bang. Apa katanya? Pak, adik saya sekarang kelas 3 SMA. Dia punya cita-cita kerja di UNICEF. Mohon arahan langkah-langkah yang harus dilakukan adik saya. Kalau adik saya belum bisa di UNICEF, setidaknya langkah-langkah supaya adik saya bisa kerja di Komnas. Wah, saya kira terbuka ya untuk semua. Terbuka bagi semua orang. Bagi anak-anak, bagi orang dewasa. Terbuka untuk memberikan pertolongan terhadap situasi anak selain tadi itu ya, banyak pelanggaran hak anak yang lainnya. Jadi kalau memang harus ada cita-cita kepada atau bekerja UNICEF, di badan PBB urusan anak, saya kira waduh luar biasa, itu semangat dan cita-cita yang baik. Tetapi persiapkan dulu dirimu. Ya. Persiapkan itu artinya ada hati. Karena mengurus anak tidak bisa seperti mengurus proyek gitu. Hari ini ditargetkan harus selesai 10 keranjang. Harus selesai 10 keranjang, enggak. Tetapi sebagai share apa yang saya lakukan, bahwa saya bekerja di Komnas Perlindungan Anak itu karena ketulusan hati. Karena kita harus bersama-sama dengan anak. Gitu. Jadi artinya apa? Persiapan boleh, terbuka. Di Komnas juga punya cita-cita untuk bergabung dengan, silakan. Kan artinya ada persyaratan-persyaratan, relawan dulu, sehingga mempunyai pengetahuan yang cukup, ada komitmen. Terbuka, nggak ada masalah. Jadi menjadi cita-cita untuk memberikan yang terbaik bagi anak adalah satu langkah dan tekad yang mulia. Oke. Siap, Komnas Perlindungan Anak juga siap. Bahkan volunteer-volunteer, relawan-relawan juga yang mau hadir bersama kita untuk mengetahui apa sesungguhnya persoalan anak Indonesia. Mari, siap kita membantu. Oke Bang, siap membantu. Dan yang penting adalah panggilan hati Bang. Ternyata banyak orang yang mau jadi volunteer. Bagaimana caranya itu? Oh iya, memang banyak banget sih Bang. Oh, informasi dari stafnya Abang, kirim surat aja yang penting ke emailnya Komnas. Saya kira banyak yang kontak Abang. Sangat dibutuhkan sini ya. Kalau hanya kita aja ngomong-ngomong gini adalah butuh sertifikasi enggak? Ya itulah itu masalah. Jadi saya kira itu ada ya. Ada dibuka. Artinya sudah ada orang yang mau. Jadi relawan Komnas butuh sertifikasi enggak Bang? Itulah yang jadi pertanyaan kita. Bahwa setiap orang itu berkewajiban untuk memberikan pertolongan kepada anak tanpa sertifikasi. Sertifikasinya dari mana ya? Yang kau tahu, dari hati. Maka buku saya, Aris Merdeka Bertindak
berdasarkan hati nurani. Dan kalau nggak kita akan berhenti. berdasarkan hati nurani, anak-anak itu tidak takut pada kita. Saya uji nih ya, walaupun saya bewok begini. Ketemu anak, gak ada yang lari. Nah. Gak ada. Tapi orang bilang itu, iya. Ada orang, wah seru banget itu rambut kayak gitu. Enggak, bukan penampilan. Ini. Setuju, jadi kita Bang. juga ngomong ini kalau nggak datang dari sini. Nggak bisa saya jawab. Yang saya baca-baca ini. Tapi itu berdasarkan empirik pengalaman. Ya itu. Lanjut. Oke, kita lanjut dari Kak Amalia RN 98, Bang. Oh, ini seperti yang Abang bilang tadi, benar. Ini sebenarnya pertanyaannya berkaitan apakah Komnas menyediakan lowongan magang. Tapi kayaknya memang banyak sekali yang tertarik ya, Bang, karena untuk bergabung. Paling semakin banyak orang yang mau dan peduli, itu semakin baik. Karena jumlah anak di Indonesia itu ada 89 juta. 89 juta dan anak yang membutuhkan bantuan dan perlindungan. Dan tersebar di pulau-pulau. Kita punya, kalau nggak salah 13.000 pulau. Mereka ada di sana. Dan nggak bisa kita jangkau. Mereka juga aksesnya untuk komunikasi dan sebagainya. Dan makanya diperlukan volunteer-volunteer itu. Ya kan? Artinya semakin banyak lembaga perlindungan anak di Indonesia malah semakin baik. Sangat baik dan itu yang kita tunggu-tunggu. Siapa yang mau ke pelosok-pelosok di daerah-daerah terisolasi itu? Tahu nggak kau itu dia pakai celana atau tidak celana? Karena mereka tersebar di situ, 89 juta loh. Jadi kalau hanya 3-4 orang gitu untuk ngurusin itu, omong kosong lah itu. Komnas sendiri nggak akan pernah bisa datang ke pulau-pulau itu dan membutuhkan dan tidak boleh diskriminatif. Bahwa mereka juga membutuhkan pertolongan, membutuhkan akses pembangunan kan. Hak-haknya juga harus terpenuhi. Terus urusan akte lahirnya siapa yang ngurus itu? Maka saya kira terbuka sekali, senang sekali. Semakin banyak yang ingin bergabung ya, Bang. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Wirjawir. Bagaimana cara memberitahu anak yang orang tuanya akan bercerai atau pisah? Nah, itu gimana, Bang, caranya, Bang? Iya, jadi itu saya kira baik adanya ya. Jadi setiap kali ada rencana keluarga, ada rencana ayah dan ibu, itu harus dirembuk di dalam atau seisi rumah itu terlibat. Jadi kalau itu sebagai bagian dari hak partisipasi, itu saya senang sekali proses itu. Misalnya ada keluarga ayah dan ibu mau bercerai, itu harus didiskusikan dengan seisi rumah dan melibatkan anak-anak itu, diminta pandangannya. Jadi kalau anak itu tidak setuju dengan itu, harus menjadi pertimbangan utama karena hak anak untuk didengar pendapatnya menyangkut tentang keluarga itu harus dipenuhi juga. Jangan dikira anak tidak mempunyai solusi dari dalam dirinya. Jangan dianggap anak sebagai bermasalah saja. Ketika ada keluarga, anak tidak ketika ada rencana perceraian dan sebagainya karena tanda petik katanya nggak cocok, tapi tidak melibatkan anak, itu adalah pelanggaran terhadap anak. Karena anak itu juga punya solusi terhadap itu dan dijamin oleh undang-undang. Ini saya kira sangat baik ya. Saya kira ini menjadi contoh. Jadi kalau ada pasangan suami istri ingin bercerai karena dianggap tidak cocok sekalipun sudah punya anak 2-3 orang, anaknya itu harus dilibatkan. Diminta pandangannya tentang rencana itu. Jadi usia berapa paling enggak, Bang? Ya ketika anak itu sudah bisa mengeluarkan pendapat. 2 tahun kan sudah bisa ditanya, 4 tahun, 5 tahun gitu ya. Itu kan dengan strategi bagaimana anak bisa menyampaikan aspirasinya. Wah itu benar itu. Saya benar sekali itu harus ditanya dulu. Jadi kalau misalnya anak itu mengatakan tidak ya harus ditunda. Harus kepentingan terbaik anak yang harus dikedepankan. Karena pengalaman ketika terjadi perceraian nggak menyelesaikan masalah. Buntut-buntutnya rebutan anak, hak asuh ke ayah, hak asuh ke ayah, ibunya nggak boleh ketemu. Jadi proses hukum itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Tapi kalau mempertimbangkan kepentingan terbaik anak bisa selesai karena itu adalah bagian dari hak anak. Ingat ya bahwa anak itu bukan hanya membawa sumber malapetaka, tapi dia juga bisa sumber solusi asal kita memberikan akses yang baik sesuai dengan usia perkembangan anak. Saya kira itu pertanyaan bagus ya. Siap, Bang. Kita kembali ke pertanyaan dari Kak Lailaya 30. Ya. Saya ingin meminta keadilan untuk anak saya yang terlahir di luar nikah
dan ayahnya pengacara tapi tidak mengakui. Nah itu gimana caranya Pak? Gimana? Ingin meminta keadilan Bang. Jadi dia di luar nikah. Di luar, ya. Terlahir di luar nikah. Ayahnya seorang pengacara pekerjaannya tapi nggak mengakui. Nah itu gimana pandangan Abang? Iya, saya kira ini adalah sesuatu yang tidak baik. Anak itu kan sekali lainnya bukanlah atas dasar kemauannya lahir. Tadi kan ceritanya di luar nikah. Iya. Kan mengerikan itu. Ada label kepada anak di luar nikah. Nggak bisa. Ya. Apalagi itu lawyer, tahu hukum. Oh, no. Anak itu berhak untuk mendapatkan kasih sayang dan hak-hak lain yang sangat fundamental dari kedua orang tuanya, sekalipun perkawinan mereka, apa yang disebut namanya labelnya, di luar nikah. Komnas Perlindungan Anak nggak pernah lagi menggunakan istilah-istilah itu. Anak di luar nikah, ya kan? Anak non biologis. Loh kok kita salahin anaknya? Yang salah kita itu loh ya. Kan kita yang salah. Orang dewasanya ya Bang? Iya, oleh karena itu saya kira itu adalah perilaku yang tidak baik. Seharusnya kalau dia sebagai lawyer dia tahu hukum juga kan. Anak yang di luar nikah itu punya hak atau tidak. Kalau kita bisa nikah resmi, catatan sipil, kenapa kok kita di luar nikah gitu loh? Itu aja sudah tidak baik dan tidak mendidik. Saya kira ini juga harus menjadi perhatian dan harus dicari solusi. Jangan salahkan anak. Karena anak bukan atas kehendaknya lahir. Tetapi harus dilindungi. Sekalipun dia dalam tanda petik nikah lahir dari luar nikah. Saya kira itu secara tegas ya. Oke Bang, mungkin untuk Kak Laila. Kalau itu banyak loh ya. Iya banyak banget Bang memang kasus seperti ini. Perilaku seperti itu. Iya, jadi sebenarnya tergantung dari individunya juga Bang. Gitu, maksudnya antara laki-laki dan perempuannya ketika mereka menjalin hubungan juga tergantung merekanya masing-masing begitu. Jadi dari laporan-laporan itu ada yang datang ke Komnas Perlindungan Anak. Usia si pria itu ya sudah 62 begitu ya. Dan punya anak 5. Terus ketika datang konsultasi ini mau melakukan gugatan cerai. Terus saya tanya nih, loh, kenapa? Apa alasannya? Tidak harmonis kan? Tapi punya 5 anak. Nah, anaknya bisa 5 ya Bang? Seminggu atau 2 bulan ketika saya terima laporannya, tiba-tiba saya lihat di infotainment sudah menikah lagi. Loh, di mana? Itu artinya loh banyak kejadian seperti. Jadi saya kira itu banyak kejadian. Banyak kejadian, berarti untuk Kak Laila 30 kalau misalnya di Jakarta mungkin bisa lapor ke Komnas Perlindungan Anak. Nanti anaknya bisa mendapatkan keadilan sesuai dengan undang-undang yang berlaku begitu ya Bang? Betul. Ada undang-undang adopsi, undang-undang perlindungan anak dan seterusnya bisa kok. Oke Bang, kita lanjut ke pertanyaannya Kak Anu Nano. Menurut Bapak game online apa yang paling seru? Lah, Bang Aris suka nonton game, main game nggak? Pernah main game seperti itu. Karena saya gagap teknologi juga. Bang, kalau kata netizen nggak gaul Bang kalau Abang nggak main game online. Nggak juga lah. Enggak ya? Masih gaul juga ya Bang? Masih gaul. Tapi paling denger-dengeran lah gitu ya. Oke, apa namanya kira-kira kalau nggak main? Itu yang saya katakan, saya nggak pernah main game itu. PUBG Bang, PUBG. Apa itu yang bola-bola lompat-lompat itu? Paling begitu. Atau Abang pernah main handphone Abang dulu pernah ada yang kecil hitam nggak? Yang dia jalan, cacing jalan gini-gini tuh Bang? Pernah, hanya bola lah. Apa sih mainnya? Ada memang di situ pernah saya gunakan, apa itu namanya yang ngisi apa itu? Oh, congklak. Congklak itu kan ada di situ kan. Terus ada lomba-lomba yang suruh gitu kayak perang-perangan gitu. Paling gitu. Main. Ya udah jadul sih itu. Saya juga dulu main, nggak apa-apa Bang. Tapi memang anak sekarang sebenarnya memang harus diajarkan sih. Karena memang saya nggak mencintai game-game seperti itu. Karena saya selalu mencintai alat-alat tradisional, alat bermain anak.
Maka saya sosialisasi sekarang anak kembali kepada permainan tradisional. Nggak kalah pentingnya gitu. Kalau game-game seperti itu, misalnya kalau secara fisik itu kan berbentuk plastik. Kalau ini kan ada kayu, ada pelepah pisang. Kalau main enggrang bisa nggak bang? Masih. Bisa bang? Bisa. Tinggi dua lapis juga saya bisa. Oke. Cuma ya kadang sekarang ini karena takut bambu ya, perut saya besar. Tapi pada masa kecil, saya mainkan itu enggrang, main engklek, lari karung, pecel lele apa, patok lele, itu ada dulu. Artinya saya sekarang juga masih mensosialisasi sampai ke Indonesia bagian timur. Siap. Ya bukan berarti anti import, bukan, tetapi ada kok alat bermain anak-anak yang sangat tradisional gitu, masih main itu. Oke, netizen di Bang Aris nggak pernah main game, gaptek tepatnya. Dan itu bang? Game juga. Bang gaptek nggak bang? Kalau main handphone abang bisa kan? Ya paling hanya membalas WA seperti yang tadi ini. Nah, jadi buat Kak Nano Bang Aris mungkin bisa main ke Komnas, ajarin main game. Oh iya, saya bisa boleh. Itu kan, boleh bang. Itu kan boleh untuk menghilangkan stres juga. Biar nggak jenuh gitu, betul, ya bang, betul. Hiburan gitu. Betul. Nah berarti boleh bang, berarti Kak Nano datang ke sini. Kan biasanya yang ke sini ngadu kasus masalah. Nah sekarang ngajakin main game. Bener juga itu. Bener tuh bang. Mantap itu. Mantap. Karena apa? Karena bisa saja ya seperti beberapa kasus itu ada kalau kelebihan, kalau tidak dipilah-pilah atau tidak didampingi main game itu, anak-anak bisa kesehatan mentalnya juga rusak. Iya, tetapi kalau didampingi. Pernah nggak kau dengar tuh? Pernah pak. Tapi kalau didampingi terus kemudian diberikan waktu yang benar, dilatih dengan benar. Sekarang ada itunya bang, malah ada kompetisinya bahkan sampai ke dunia kalau yang bagus. Itu. Kemarin kan sempat ada juga. Ada datang ke sini. Iya, dari e-sport ya bang ya. Betul. Tapi dia fokus, bukan berprestasi. Iya. Jadi bukan acak itu saya dengar kan? Iya. Bukan acak, tapi dia konsentrasi pada game khusus dan menghasilkan uang. Dan menghasilkan uang dan boleh tuh, boleh. Kak Nano. Nanti kita suruh ke sini. Boleh. Untuk Kak Nano mungkin bisa datang ke Komnas. Ajarin dong. Bang Aris minta diajarin. Betul. Oke. Siap ya? Siap bang. Kak Nano. Ya, saya penting nih ya. Nanti biar request kalau nggak PUBG Mobile Legend gitu ya bang. Apa pula gitu. Nia ngerti bang, soalnya main salah satunya. Oh gitu. Nia main PUBG. Biar perang-perang bang, tembak-tembak. Biarlah saya hanya pelayan anak-anak. Boleh lah bang main dikit ya. Boleh. Oke. Bang, ini pertanyaan terakhir. Oke, tapi singkat saja karena waktu kita terbatas. Baik. Ya bang. Pak izin mau nanya dari Kak Rehan Putra _MV. Izin ingin bertanya bagaimana cara agar rajin belajar di masa pandemi. Mungkin singkat saja bang. Ya saya kira itu yang nanya itu bapaknya, ibunya atau anak tuh. Kayaknya kakaknya bang. Kalau dilihat sih dari foto-fotonya masih muda ini bang. Kakak yang baik sepertinya bang. Ya saya kira perlu pendampingan kedua orang tua, itu penting juga ya. Kadang-kadang memang kedua orang tua belum tentu juga dia mampu untuk memberikan solusi terhadap pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi ketika didampingi itu saya kira anak bersemangat ya untuk mencari jawaban-jawaban itu. Tidak semua kan orang tua yang mampu mendampingi. Pengalaman empirik saya waktu kecil misalnya, ibu saya kan buta huruf ya. Tetapi dia setia mendampingi saya untuk belajar. Tapi bukan mengajari baca tulis. Nggak bisa baca. Iya, apalagi. Tapi baca uang bisa nggak bang? Baca bila dengan rasa kan. Mana-mana tahu kan. Ya, tidak lihat pun dengan rasa kan. Maka apa istilahnya ya. Dengan rasa itu bisa kita menentukan atau mengetahui apapun. Tetapi ibu saya setia mendampingi saya sampai ngantuk-ngantuk. Hanya berbisik-bisik. Nak, kalau kamu nanti besar, kamu juga harus bermanfaat bagi orang lain. Gitu. Gak ada hubungannya dengan tulisan itu kan. Tapi kita gini, lama-lama kita yang ngantuk. Nah itu artinya bahwa kita harus dekat pada anak supaya anak itu enjoy mengerjakan apa yang dikerjakan walaupun di sekolah PJJ atau daring. Saya kira itu ya kegembiraan dan kesempatan untuk bergembira. Oke bang, terima kasih untuk episode kali ini. Senang sekali ya. Saya kira ini mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan yang dikirimkan netizen. Tapi yang terpenting
ada lagi kasus itu. Apalagi Bang? Di Kalteng kan itu orang tua, ayah ibunya menjual putrinya kepada hidung belang ke hotel, ya kan? Dan itu bukan dari masyarakat miskin kota. Ada lagi yang ada di Medan misalnya. Kalau tadi itu S2 bapaknya. Bagaimana menurutmu itu? Nah, kemudian di Medan ada juga lagi kasus. Bang, jangan, kita tahan dulu. Sedikit aja supaya Tahan ini dulu. pengantar. Itu ada anak disodomi oleh 10 orang. 10 orang. Ini menjadi perhatian Usia kita. anaknya. Oke, nanti kita tahan dulu ya Bang. Serius. Oke, Terima nanti. kasih Nia. Nah, Oke. kalau saya bicara anak langsung ngerocos aja udah. Sampai udah disuruh berhenti ya Bang. Oh iya itu. Oke Bang, terima kasih ya Bang untuk Sama-sama, ngobrol ya. kali ini. Sama-sama. Sampai ketemu lagi Bang. Yuk. Sehat-sehat terus Bang. Yuk. Oke sahabat Terima. anak Indonesia, itu tadi ngobrol bareng Bang Aris dalam episode Q&A yang akan tayang setiap hari Rabu jam 7 malam. Untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, and subscribe. Salam anak Indonesia. Anak terlindungi. Indonesia maju. Sampai jumpa. Dah.